Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Rizky Karima. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin bagaimana caranya menanam pakcoy menggunakan hidroponik. Di sini sudah saya siapkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Di sini ada nampan, ada rock wool, ada gunting, ada gergaji besi, ada tusuk gigi, bibit, dan air secukupnya. Nah, step pertama yang kita lakukan adalah memotong rock wool-nya untuk menyemai. Caranya menggunakan gergaji besi dan potong secara perlahan dari atas. Oh iya, motongnya pelan-pelan aja ya biar dia nggak pecah parah. Soalnya rock wool itu lembut seperti kapas teksturnya. Tapi nggak selembut kapas juga sih. Step selanjutnya kita potong lagi rock wool-nya, tapi kali ini motongnya jangan sampai habis. Kita potong setengah saja, jangan sampai dia terputus. Di sini saya potong menjadi 3 kali 6 petakan, jadi ada 18 petak dalam satu rock wool. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat. Setelah itu kita rendam dulu biji pakcoynya untuk melihat biji-biji yang bagus dan kurang bagus. Biasanya yang mengapung itu kurang bagus, jadi nggak usah kita ambil ya. Ambil saja yang mengendap di bawah. Lalu kita ambil bijinya satu persatu, kita taruh di petak-petakan yang kita bikin tadi. Satu petakan, satu biji ya, jangan banyak-banyak, nanti pertumbuhannya nggak bagus. Selanjutnya kita agak tutup sedikit bijinya. Tujuan saya menutup biji ini biar nggak dimakan ayam, nggak dimakan burung, terus juga nggak dibawa semut. Tapi nutupnya jangan terlalu dalam, cukup satu selaput aja, sedikit aja. Step selanjutnya kita siram rock wool tadi yang sudah ditanami, tapi jangan sampai dia menggenang ya. Lalu kita masukkan ke plastik, biarkan 1 malam, besok paginya langsung kita jemur. Nah, sekarang udah pagi, sekarang waktunya kita jemur. Jemurnya sampai sore aja nggak apa-apa. Tapi kalau hujan diangkat ya, jangan lupa. Nah, ini rock wool-nya udah agak mengering, jadi perlu kita siram. Penyiraman sebenarnya nggak perlu dilakukan setiap hari. Kita lihat saja kapan rock wool-nya udah terlihat agak mengering, itu langsung kita siram aja. Kalau dia terlalu kering nanti mati. Nah, ini cara nyiramnya, kita siram di bagian samping, pinggir-pinggirnya saja. Jangan langsung di atas tanaman, karena khawatir tanamannya bisa jadi patah. Nah, ini hari keempat setelah semai ya. Maaf ini banyak tanah karena tadi rock wool-nya kebalik, tumpah. Jadi kena tanah.
Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan hidroponik ini, yang pertama ada pipa paralon yang udah dibolong-bolongin seperti ini. Nah, ada bibit yang sudah kita semai kurang lebih 9 hari. Nah, sudah ada air bersih. Di sini ada alat mengukur pH dan TDS meter. Nah, bahan yang selanjutnya yaitu ada net pot, tapi saya ganti menggunakan cup yang saya bolong-bolongi. Penting di sini ada nutrisi A dan B mix. Nah, ini bisa dibeli berbentuk bubuk di Shopee ya. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi ember atau tempat apapun dengan menggunakan air bersih. Di sini saya menggunakan air keran. Lalu selanjutnya kita ukur kepekatan kepekatan yang ada di dalam air ini. Nah, saya menggunakan alat TDS meter ini, TDS 3. Oke, mari kita coba. Nah, di sini kepekatan air keran ini hanya 17 ppm ya. Selanjutnya kita ukur pH airnya. Bisa dilihat ini kurang lebih pH-nya 6. Nah, untuk pemberian nutrisi AB mix-nya ini seimbang ya. Jumlahnya 1:1 antara A dan B. Untuk pemberian nutrisinya, larutan A dan B mix itu sama jumlahnya, 1:1. Jadi dalam 1 liter air itu butuh 1 tutup botol larutan A dan 1 tutup botol larutan B. Harus seimbang. Tapi kita sesuaiin aja dengan kebutuhan dan berapa jumlah air yang kita punya. Juga berapa kebutuhan ppm-nya. Kita cek lagi ya kepekatannya. Nah, sekarang sudah di angka 581. Ini udah pas ya. Nah, sebelum kita pindahkan, kita potong-potong dulu ya agar memudahkan buat memisahkan benihnya. Dah, matikan. Nah, kita pilih bibit-bibit yang bagus aja ya. Terus kita taruh di net pot yang kita bikin tadi. Nah, sekarang waktunya kita taruh benih tadi di sistem ya. Nah, air di sistemnya ini udah ada mineralnya yang udah kita kasih tadi. Lucu banget ya, kecil banget, kayak kasihan gitu. Nah, untuk pengecekan kepekatan mineralnya kita lakukan setiap pagi. Kalau dia udah menurun ppm-nya, kita tambahin sesuai jumlah yang dibutuhkan. Nah, ini dua tanaman yang umurnya sama. Yang satunya saya tanam di tanah, yang satunya menggunakan hidroponik. Kelihatan kan bedanya? Yang di hidroponik lebih cepat tumbuh dan lebih cepat besar. Padahal tanahnya ini juga tanah yang bagus. Tanah ini tanah kompos sama tanah bakaran sekam padi. Oh iya, aku ngelakuin praktikum ini di halaman rumahku sendiri, jadi aku mudah ngontrol tanamannya. Oh iya, untuk pemberian ppm nutrisinya, kita sesuaikan saja. 1 minggu pertama saat penyemaian itu nggak perlu air nutrisi. Nah, minggu berikutnya setelah kita pindah tanam ke sistem hidroponik, butuh sekitar 500-600 ppm. Selanjutnya minggu depannya lagi kita tingkatkan menjadi 700-800 ppm. Minggu selanjutnya lagi kita tingkatkan lagi menjadi 1000-1200 ppm sampai panen. Nah, di tanamanku juga ada yang kerdil. Ini coba kita bandingin ya. Tuh. Jauh beda. Padahal nutrisinya sama loh. Semuanya sama. Oh iya guys, dengan menanam menggunakan sistem hidroponik, ini dapat memudahkan kita untuk melihat hama yang ada di tanaman dan meminimalisir tanaman kita itu terkena hama. Dari semua tanaman yang saya tanam, ada juga beberapa daunnya yang bolong-bolong dan ternyata ketemu. Ini yang makan guys. Ada ulat. Kita buang ya. Oh iya, ini aku ngevideoinnya juga sendiri, jadi aku sering bolak-balik.
Nah, ini udah hari ke-30, bisa dilihat tanamannya udah besar. Nah, udah siap nih buat dimasak bareng mie atau buat ditumis. Pakcoy enak loh. Hehe. Nah, ini pakcoynya yang udah umur 30 hari dan ini udah bisa dipanen ya. Kalau mau lebih besar lagi bisa ditunggu 5 hari lagi. Nah, ini daunnya agak sedikit layu karena hari ini panas banget.